Banyak kan anak-anak sekarang justru cita-citanya kalau ditanya kamu mau jadi apa, pengen jadi youtuber, pengen jadi gamer, gamer yang streaming gitu kan. Itu juga menghasilkan cuan loh itu. Iya benar. Halo Sobat Unis, masih bersama dengan aku Rahayu di Posko Manis, podcast komunikasi mahasiswa Unis. Nah guys, di sini ada Sofi Dwi Lestari. Sofi, coba kenalin dulu dong sama sobat-sobat Unis yang ada di sini nih. Hai, kenalin nama aku Sofi Dwi Lestari, biasa dipanggil Sofi. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5, kelas malam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Sri, Kendal. Wih. Nah, jadi guys, Sofi ini satu kelas sama aku, kita sama-sama semester 5 dan di kelas malam juga. Nah, Sofi, jadi apa sih yang jadi alasan buat kamu kenapa milih jurusan ilmu komunikasi? Kenapa aku milih jurusan Ilmu Komunikasi? Karena sebenarnya dari SMK itu aku kan ambil jurusannya itu kejuruannya broadcast gitu ya, broadcast tentang broadcasting, penyiaran gitu. Terus aku suka aja sama dunianya, sama dunia penyiaran, dunia broadcast, terus praktek-prakteknya juga itu menyenangkan buat aku gitu. Terus aku kepikiran untuk kalau misal aku bisa lanjut kuliah, aku pengen lanjutin di bidang yang sama. Nah, aku cari-cari, searching, ternyata ilmu komunikasi itu ya yang sejalur lah sama jurusan itu gitu. Terus ya kebetulan di Kendal ada Universitas Slamet Sri yang ada ilmu komunikasinya, karena dekat juga dan bisa disambi sama kerja gitu kan. Jadi ya udah masuk sini di jurusan Ilkom gitu. Oke, jadi apa sih yang lo cari dari ilmu komunikasi gitu? Yang aku cari ya sebenarnya pengen belajar lebih dalam lagi ya soal broadcasting itu sendiri gitu. Karena ya itu aku suka sama penasaran aja pengen tahu lebih gitu. Terus juga siapa tahu lah nanti pengennya cita-citanya kan pengen terjun di media gitu, media konvensional Amin, gitu. Sobat Unis kita aminin dulu ya, amin. Jadi sebenarnya yang lo cari dari jurusan ilmu komunikasi itu karena lo pengen memperdalam ilmu broadcasting ya, tapi Ya, itu tapi yang bukannya jurusan itu ada yang lebih menjurus itu kan selain Iya. ilmu komunikasi. Terus Ada. kenapa harus ilmu komunikasi gitu loh? Mungkin kalau di ilmu komunikasi itu lebih general, lebih Iya, umum lebih- gitu kan, betul. bisa nyakup mana aja gitu, Iya, nggak iya. broadcast itu cuman sebagian kecilnya aja gitu kan. Iya. Ada jurusan yang lebih menjurus ke broadcast sebenarnya dibanding ilmu komunikasi gitu. Tapi ya itu sih kayak apa, aku lebih pengen ya itu tahu lebih banyak juga tentang gimana sih cara kita, kan kalau di media tuh berarti kita menginformasikan gitu kan, mengolah informasi terus disebarkan untuk masyarakat umum gitu. Nah, aku juga pengen tahu gimana ilmu komunikasinya, gimana cara mengolah informasi itu biar kita bisa mempublikasikannya itu sesuai gitulah. Terus juga nggak yang membuat berita-berita yang bohong, Iya, hoax berita gitu-gitu, menghindari. Pengennya sih yang menjadi insan asik Asik, gak apa-apa. menjadi Lanjutin insan aja. broadcast yang amanah Oh, gimana sih? amanah. Pokoknya yang ya gitu, yang lurus. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang ya kayaknya susah gitu. Oke, kalau di jurusan ilmu komunikasi ini kan ada mata kuliah public speaking, ada mata kuliah psikologi komunikasi, literasi media, kemudian ada jurnalistik dan banyak lagi. Nah, mata kuliah yang paling lo suka itu apa? Sejauh ini sih aku tertariknya ya selama kuliah ini ya aku tertarik sama mata kuliah literasi media. Literasi Gitu. media. Karena di literasi media itu kan ternyata itu banyak media-media, nggak hanya media yang konvensional kayak
acara TV atau film gitu. Ternyata film juga bisa termasuk, aku juga baru tahu gitu kan. betul. Terus ternyata juga buku itu juga termasuk literasi media Iya. gitu. Ya dari situ kayak tahu aja sih ternyata banyak banget media yang bisa untuk menyampaikan informasi dan mendidik gitulah. Literasi itu kan berarti kayak sama halnya kayak kita menyampaikan pesan-pesan juga, pesan-pesan positif untuk masyarakat gitu. Berarti Gitu sih. suka nulis juga ya? Iya, lumayan sih juga nulis. Nggak terlalu tapi lumayan lah. Emang apa sih yang jadi keinginan lo setelah nanti lulus dari ilmu komunikasi, terus lo tuh pengennya jadi apa nantinya? Cita-cita lo mungkin? Cita-cita ya. Pengennya itu kerja di media apa aja lah. Tapi yang pengennya sih kayak kalau sekarang tuh nggak harus pengennya ya. Sebenarnya cita-cita tertinggi tuh pengennya di stasiun TV. Wih, Pengen gitu kan. Itu cita-cita tertinggi. gue juga pengen. Kayaknya sama anak Ilkom kebanyakan juga pengen lah gitu Sama. ke stasiun TV swasta Iya. gitu kan. Terus kalau enggak ya di sekarang kan banyak tuh channel-channel YouTube yang gede kan, Tuh. yang penghasilannya udah AdSense-nya tinggi. iya adsense-nya udah banyak gitu kan, udah miliaran lah gitu kan per bulan tuh. Siapa tuh bisa disebutkan tuh? Atta Iya, Halilintar mungkin. Mungkin bisa jadi editor gitu kan di situ. Makanya sekarang pengen mengasah skill juga sih, tapi agak terhambat gitu, banyak penghambatnya. Salah satunya Apa tuh? penghambatnya itu media apa sih namanya itu, ya media lah, kita kayak nggak punya Nggak punya alatnya, alatnya gitu ya. gitu. Keterbatasan alat Iya. dan media. Iya. Kita Kita jadi memang nggak bisa lakukan kita gitu. memang keterbatasan alat, tapi kita tidak keterbatasan ide dan Iya, kreativitas. itu dia. Wih, deh. Harus berlatih untuk menciptakan ide-ide yang cemerlang ya. Iya, betul. Gue juga pengen sih nantinya tuh terjun ke dunia itu ya, lebih mendalami ke jadi kreatif TV kayak Iya. gitu, atau enggak ya pengennya juga pengennya punya channel sendiri ya. Yang jadi Iya, nggak apa-apa YouTuber. itu kan. Yang jadi YouTuber. Siapa tahu channelnya bisa berkembang terus bisa menghasilkan pundi-pundi cuan Pundi-pundi yang cuan, lumayan. aduh. Iya. Jadi YouTuber nomor 1 dia. Soalnya juga Mengalahkan dia Ricis. aduh kayaknya kalau itu kayaknya Yang enggak deh. penting itu Itu aja. sudah suhu banget itu. Itu Aduh. udah legend kali ya. Iya. Sebenarnya cita-cita tuh nggak harus kerja di mana atau di mana, tapi pengennya tuh kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi. Itu Iya, bener-bener pengen banget, tapi nggak tahu pengen itu banget. kapan ya. Mungkin kalau Terus ada lagi infoloker ya. lagi menggali juga nih apa yang disenengin sebenarnya. Betul. Semoga aja nanti menemukan lah, kita menemukan passion. Ya, jadi apa sih yang jadi motivasi buat lo pengen kerja di dunia media entertainment gitu? Motivasinya apa sih? Apa ingin membanggakan orang tua? Motivasi sebenarnya sih untuk pribadi ya. Kalau orang tua kan nggak ini sih, kebetulan orang tua aku tuh ngebebasin banget gitu, nggak harus kamu harus ini, kamu harus ambil kuliahnya jurusan ini atau apa gitu. Aku juga milih ini ya atas keputusan aku sendiri gitu. Betul. Nggak nggak dipaksa orang tua gitu. Jadi ngejalaninnya juga enak gitu, nggak terpaksa, nggak apa ya, istilahnya nggak sia-sia lah gitu. Karena kita happy menjalaninya gitu. Berarti dari zaman lo SMK dulu itu lo milih jurusan itu juga bukan karena suatu keterpaksaan ya? Iya. Beda sama gue guys. Kalau gue tuh dulunya juga pengennya SMK itu masuknya ke jurusan broadcasting juga gitu. Iya. Karena memang dari dulu SMP emang suka banget lah sama hal-hal yang berbau video lah, kita foto atau apa kayak gitu. Tapi ya karena orang tua gue yang ya gitu lah Iya, ya. soalnya kan juga mungkin beda zaman kali ya orang tua. Iya, Zaman betul. dulu kan pekerjaan broadcast itu apa sih gitu. Terus Mereka kurang paham YouTuber gitu tuh ya. apa sih? Emang menghasilkan, emang Nah, menjamin gitu kan. Jadi karena mereka tuh meragukan gitu. Jadi udah yang pasti-pasti aja gitu. Apalagi kita tinggal juga masih di daerah, di kabupaten. kampung ya. Ya, selain perbedaan zaman juga kayaknya mereka tuh orang sukses
kalau anak sukses tuh ya PNS gitu kan, berseragam gitu, rapi. Iya, kalau dulu PNS pegawai negeri sipil, sekarang juga masih PNS pegawai Nagita Slavina. Iya itu, Nah itu. benar sih. Iya, makanya gue juga dulu jadi korban kekangan dari orang tua. Iya. Ya. Tapi sekarang kan udah bebas. Iya, udah bisa menentukan memilih jalannya sendiri. memilih jalan yang insya Allah benar. yang sesuai passion. Sesuai passion itu. Iya, emang dulu gue juga SMK tuh jurusannya administrasi perkantoran. Yang katanya kamu nanti di jurusan ini nanti kamu tuh kalau mau kerja tuh gampang gitu, banyak lapangan pekerjaan, jadi manajemen di kantor-kantor lah kayak gitu. Tapi kenyataannya ya susah gitu, malah apa yang jadi cita-cita aku yang awalnya pengen terjun ke dunia broadcasting harusnya jadi lebih gampang harusnya. Tapi alhamdulillahnya sekarang di kuliah ini masuknya jurusan ilmu komunikasi ya. Yang salah satunya ada mata kuliah broadcasting juga. Nah itu aduh paling seneng banget, favorit banget gitu. Tapi juga komunikasi banyak orang-orang di luar tuh yang berpikiran kalau ilmu komunikasi tuh pasti orangnya itu jago ngomong gitu kan. Nah itu stereotip banget. Sebenarnya kan nggak kayak gitu ya. Kalau menurut lo gimana tuh, menurut pandangan lo? Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya kalau dilihat, kan aku nih juga orangnya nggak banyak ngomong ya, termasuknya mungkin bisa dibilang introvert gitu, pendiam. Nah kalau aku tuh sukanya lebih ke belakang layar kalau broadcastingnya gitu. Kalau tampil emang nggak pede ya sebenarnya, nggak pede juga, kayak ngerasa emang kayaknya nggak bakat deh tapi kalau untuk di belakang layar tuh aku suka gitu, kayak mungkin nulis skrip gitu, nulis naskah. Terus juga jadi kameramen juga suka edit gitu, ngedit video-video gitu. Kalau dulu aku sukanya yang gitu-gitu. Tapi kalau menurut gue ya dulu waktu gue milih-milih jurusan gitu pengennya ilmu komunikasi gitu. Terus ada teman-teman gue yang bilang, emang lo pinter ngomong, emang lo jago ngomong. Nah dari situ malah justru nge-trigger diri gue gitu. Gue harus bisa ngomong nih karena gue pengen masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Minimal itu kita punya bekal berani untuk berbicara di depan umum kayak gitu. Ya meskipun belum pinter-pinter amat ya. Yang penting berani. Tapi dulu emang gue suka banget karena emang juga menekuni dunia perfilman gitu ya, YouTube lah ya, jadi YouTubean kayak gitu. Iya emang suka sih, selain di belakang layar juga gue di depan layar juga pengennya bisa tampil kayak juga. Gitu. Ya belajar sih, otodidak juga. Aku juga gitu. Gue juga dulu bukan orang yang yang berani ngomong atau mungkin dibilang ekstrovert kalau sekarang ya, enggak juga sih. Tapi ya belajar gitu. Karena memang dulu gue orangnya juga pendiam dulu. Pendiam banget, makanya gue pilih jurusan ilmu komunikasi itu sebenarnya salah satunya itu karena gue pengen belajar berbicara gitu. Sama sih aku juga gitu. Pengen belajar berbicara di depan umum gitu, nggak cuma sama kita yang sepantaran aja, tapi juga dengan yang lebih tua atau dengan anak-anak itu kan ada yang namanya psikologi komunikasi juga gitu, ada aturannya sebenarnya. Jadi kalau masuk jurusan ilmu komunikasi itu bukan yang penting ngomong, enggak, tapi ngomong yang penting gitu. Iya, nggak asal ngomong doang emang. Iya, sama sih aku juga ya kan aku pendiam juga ya, terus aku ngerasa kayaknya kalau pendiam tuh nggak bagus gitu tuh kebanyakan diam gitu, kayaknya harus bersosialisasi, harus gitu. Nah aku masuk jurusan komunikasi juga sebenarnya menantang diri gitu. Iya, biar aku juga bisa berani. Soalnya kalau misalnya nggak digituin kan nggak berkembang ya jadinya. Kita gitu-gitu aja terus. Karena pengen maju, pengen berkembang ya harus bisa menantang diri, harus berani untuk menantang diri sendiri gitu. Kalau tugasnya anak ilmu komunikasi itu apa aja sih? Oke, stop dulu Sofi. Sebelum kita lanjut, kayaknya ada yang mau lewat nih. Kita lanjut ngulik-ngulik tentang ilmu komunikasi setelah jeda pariwara berikut ini. Masih di Posko Manis.
Podcast Komunikasi Mahasiswa Unis. Oke Sofi, kalau tugas-tugas di ilmu komunikasi itu apa aja sih? Sejauh ini ya banyak sih sebenarnya tugas-tugasnya, terus juga seru-seru banget ya menurut aku. Salah satunya tuh ada CSR. CSR itu mata kuliahnya sebenarnya corporate social responsibility gitu. Iya. Nah tapi kita karena dikasih tugasnya itu suruh langsung praktek ke lapangan kan. Jadi kita agak berubah sedikit gitu, bukan corporate tapi jadi kampus social responsibility gitu. Nah di situ kita kegiatannya itu 1 bulan, selama 1 bulan apa ya? 1 bulan kan? 1 bulan lebih ya, kurang lebih sebulanan lah gitu di desa Magarsari ya, bukan KKN. KKN. Jadi nanti KKN ada lagi ya. Kita mengabdi di desa gitu. Nanti kita KKN juga ada lagi ya. Simulasi lah sebelum KKN sesungguhnya gitu. Jadi kita kegiatannya itu ada mengajar kelompok belajar di sana kan ada kelompok belajar ya, terus kita mengajar ada anak-anak dari TK, terus ada juga yang SD gitu, dari kelas 1 sampai kelas 6 ada juga yang banyak pokoknya. Terus kita bagi tugas, nggak cuma ngajar doang tapi kita juga ikut sama kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Kan kebetulan waktu itu bulan Agustus itu ada 17-an ya. Nah, ada Semarak, bukan Semarak ya. Kirap ya. Di desa itu tuh ada rutinan setiap hari-hari besar gitu tuh ada kirap budaya. Nah, kita juga ikut di situ kirap budaya gitu. Terus juga di akhir kegiatan kita itu bikin kayak pentas ini untuk anak-anak pilih kita ajar. Jadi nggak cuma belajar tentang membaca, menulis atau yang lain, tapi juga kita mengajarkan untuk bisa mereka untuk berani tampil di depan umum gitu. Iya. Mengajar anak-anak sesuai dengan mata kuliah yang kita emban juga ya. Padahal kita basicnya bukan pendidikan, bukan untuk jadi guru, tapi di situ kita bagaimana diri kita untuk mengabdi ya, memberikan jasa kita kepada anak-anak ya di desa Magarsari kala itu. Jadi kita mengajar mereka gitu. Kalau lo suka nggak gitu ngajar? Ya suka, ada sukanya ada dukanya ya pasti. Karena anak kecil itu kan nggak bisa ditebak ya, kadang pengennya tuh main, ada diajarin membaca tuh males gitu kan. Jadi kita harus bisa membuat mood anaknya tuh jadi pengen belajar gitu. Nah itu triknya tantangannya. Jadi kita belajar hal yang baru lah. Itu sebenarnya nggak ada di pikiran aku gitu. Kalau ilmu komunikasi itu ada kegiatan yang kayak gitu. Iya. Tapi di mata kuliah kan juga ada itu ya, makanya kita ngadain CSR yaitu salah satunya untuk bagaimana mengaplikasikan gitu. Aplikasikan ilmu-ilmu yang udah kita pelajari ya dari kuliah. Selain CSR kemarin, tugas apa lagi yang bikin lo punya rasa semangat gitu yang menyenangkan ya? Fotografi juga. Fotografi itu susah juga ternyata ya. Kita tuh bayangannya kalau sebelum megang langsung, sebelum mempraktekkan langsung gitu kan, taunya cuma jepret ternyata ada teknik-tekniknya, dan tekniknya itu susah ya. Harus ini, harus itu, harus pakai flash juga gimana, terus juga exposure-nya biar gambarnya bisa bagus gitu. Dan serunya itu di fotografi ini kita disuruh hunting pokoknya ujian semesteran gitu selalu disuruh hunting sama dosennya ya. Nah disuruh huntingnya tuh banyak banget poin-poinnya, kita harus nyari yang poin kayak Milky Way gitu yang paling susah ya. Milky Way kita harus motret bintang ya, bintang kita. Iya, apa kita harus ke luar angkasa dulu gitu kan? Ya kita harus nyari langit yang cerah yang nggak kehalang sama apa-apa. Iya.
Yang paling tricky itu yang modul sih, banyak yang ngeluh tentang modul pokoknya di mahasiswa Telkom. Iya, tadinya juga gue suka banget nih fotografi nih, pengen nih belajar gitu. Ternyata pas kita belajar gak sesuai ekspektasi. Iya, ternyata pas jepret-jepret hasilnya banyak yang blur Iya, gitu. susah fokus kameranya tuh, kita harus bisa kunci fokusnya gitu Iya. kan. Mainin shutter speed, Iya. ISO-nya itu, aperture-nya juga ternyata susah ya. Tekniknya, tapi kan dari situ kita jadi tahu kan. Iya, jadi belajar itu. Mengetahui ilmu yang baru gitu. Punya keahlian baru lah. Ya, jadi selain di fotografi juga ada tugas di kita menulis ya. Kemarin juga ada launching buku gitu. Gimana tuh keseruannya tuh? Yang launching itu waktu itu kita semester berapa ya? Semester 3. Ya, semester 3 itu yang matkul itu tadi literasi media. Nah, dosennya itu ngasih kita proyek untuk nulis buku, menulis karya, terus karyanya itu nanti dijadiin buku gitu kan. Nah, dari satu angkatan temanya kita itu waktu itu media literasi, pornografi dan kekerasan ya. Nah, media literasi itu kebanyakan ngambilnya di film. Jadi kita kayak buat artikel tentang film itu gitu kan, terus ngebedah gimana sih film-film yang bertemakan pornografi dan kekerasan, terus pesannya apa, terus representasinya gimana gitu. Terus kita nulis, terus habis itu disatuin satu angkatan, jadilah satu buku itu gitu. Iya, Dan terus dilaunchingkan bukunya. Iya, itu cukup membanggakan sih. Rasa kayak, iya aku punya buku nih loh. Bisa juga ya ternyata gitu, ada nama yang tertulis karya saya. Wah, aduh, kayak punya banggaan tersendiri gitu ya. Itu juga bisa jadi portofolio buat kalau kita bagus. di CV ya, kalau melamar kerja gitu. Mungkin bisa jadi nilai plus untuk kita sendiri gitu. Oh ya, kalau stereotip orang-orang itu melihat ilmu komunikasi itu anak-anaknya tuh stylish, modis gitu. Kalau menurut pandangan lo gimana tuh? Iya gak sih? Mungkin ya, iya juga sih. Soalnya tuh apa ya, banyak anak ilmu komunikasi itu yang kayak seakan-akan tuh bebas berekspresi ya gitu. Nah, termasuknya ya dari segi pakaian itu mereka bebas mengekspresikan, Pinter mix and match gitu. ya sesuai dengan karakter dirinya gitu. betul. Tapi kalau untuk aku pribadi ya, aku sih nggak pinter untuk mix and match ya. Memakai pakaian yang senyaman Yang aja. nyaman. Oh. Tapi ngikutin Ada- tren gak nih kalau lo? Kalau aku ya, aku sih nggak tahu. Kayak misalnya trennya sukanya yang crop top gitu misalnya. Iya. Tapi kan kita pakai Iya. hijab ya, jadi gimana caranya bisa mix and match itu? Kalau sekarang itu ada apa ya, yang crop tapi tank top tapi di luar itu ya. Pakai manset terus tank topnya di luar. Oh, iya. Gitu. Tapi kalau aku mau nyoba itu kayaknya nggak beda ya. Tergantung sih ya. Berarti nggak melulu ngikutin tren. Yang penting gimana kita pakainya nyaman gitu dan percaya diri juga gitu. Dan prospek kerja di ilmu komunikasi itu kan banyak banget ya. Banyak tahu, bisa masuk di mana aja di perusahaan, bisa di media tadi, di corporate yang apa namanya negeri BUMN juga bisa kan kita Iya. jadi public relation gitu, jadi marketingnya. Terus juga kalau mau tampil bisa jadi reporter, bisa jadi Presenter. presenter. Terus yang suka sama apa ya, kepo-kepo banyak apa yang suka kepo sama berita-berita terkini lah gitu, bisa jadi jurnalis. Kalau kita yang ngulik-ngulik gitu kan, Iya. kita ngulik-ngulik berita gitu, terus kita nayangin, kita apa menginformasikan ke masyarakat. Jadi public speaker juga bisa. Terus jadi content creator nih yang lagi booming-boomingnya Iya, banget ya, content banyak banget nih. Iya. Apa Kebanyakan anak-anak sekarang justru cita-citanya kalau ditanya kamu mau jadi apa, pengen jadi youtuber, pengen jadi gamer, gamer yang streaming gitu kan. itu juga menghasilkan cuan loh itu. Iya banyak itu loh.
banyak apa? Dan banyak juga sekarang loker-loker yang jadi content creator atau jadi live streaming gitu, content creator yang pokoknya berkiprah di dunia broadcast gitu. Itu kan pas banget sama jurusan kita ya. Nah, kemarin di semester 3 itu kita juga ada KKL ya. Oh ya, KKL. Nah, KKL itu kalau kebetulan kita nggak bareng ya guys. Kalau aku KKL-nya waktu semester 5. Kalau KKL lo gimana waktu itu? Semester 3. Itu kan masih pandemi ya? Iya, waktu itu masih pandemi. Sebenarnya tuh rencananya mau KKL ke Jogja, ke luar kota, sekaligus guling lah. Nah, tapi karena masih pandemi, terus juga apa namanya PPKM. Nah, PPKM itu masih ketat banget kan, jadi kita nggak boleh keluar kota, kita yang deket-deket aja. Jadi kita ke RRI Semarang. Nyobain jadi penyiar radio juga nggak waktu itu? Waktu itu sih lagi kosong ya. Oh, Gak ada yang nggak siaran ada. ya, lagi gak ada yang siaran kebetulan, jadi kita cuma ngeliat studio-studionya aja gitu. Gak tahu kenapa lagi kosong semua, kayaknya lagi ini kayak lagi istirahat apa gitu waktu itu. Tapi asik dong ya, bisa tahu banget tentang penyiaran kayak gitu, broadcasting gitu. Iya, jadi Beda tahu. sama punya aku sih, karena gue ikutnya di semester 5 ya. Jadi itu kan gabungan juga sama semester 3 dan juga gabungan sama anak ilmu pemerintahan. Jadi lebih ke Pemkot daerah Jogja sih. Nah, itu kan di semester 5. Nah, nanti nih semester 6 ini kita juga ada project lagi nih. Kita ada magang di semester 6 ini. Jadi magangnya anak ilmu komunikasi itu di mana aja sih? Ada di Kominfo bisa, Info bisa, di di Sporapar bisa, di Dishub, Dinas Perhubungan juga bisa. Jadi nggak melulu di broadcasting atau sebagai penyiar radio gitu, tapi juga kita di dinas gitu magangnya. di dinas juga bisa. Di Iya. pemerintahan. Pemerintah ya. Karena kan masih masuk ya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Iya. Jadi masuklah ya komunikasi politiknya cuma dikit-dikit. Selain itu next project nanti di semester 7 kita ada bikin film. Nah, ini Itu nih. yang paling Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. dan yang apa ya, yang ditakutkan Yang juga. ditakutkan bener. Karena kan film apa ya, kita mungkin biasanya nonton doang kan, nonton film gitu, nonton. Terus sekarang kita harus bikin, harus dari mulai dari ceritanya, terus skripnya, terus nanti syutingnya juga. Iya, syutingnya itu, aduh. Pokoknya kemarin juga dengar dari desas-desus dari kakak tingkat kita ya. Kemarin waktu bikin film tuh katanya, menggelontorkan dana sebesar 1 unit motor loh ya. Itu banyak banget dong itu. Kita harus nabung berarti. Iya. Cuma buat film pendek loh itu. Film pendek paling cuma berapa? Nggak nyampe 30 menit lah ya. Tapi asik juga sih. seru ya pasti. Aku juga sebenarnya penasaran ya, tapi ya penasaran, terus pengen tahu juga ya, siapa tahu bisa jadi pengalaman, terus bisa jadi nilai plus juga nanti kita ada pengalaman bikin film nih. Kalau mau melamar kerja kan, Iya. kamu udah pernah bikin film ya, nanti kamu bikin ini ya, dibagi ditaruh di bagian-bagian yang sama kayak waktu produksi film itu. Tapi udah siap belum nih? Insya Allah siap. Harus siap kayaknya ya. Harus siap. Kita harus Siap, siap emang. dari sekarang gitu. Iya, besok udah semester 6, terus Iya. besok juga udah semester 7 Gak aja kerasa kadang waktu itu langsung aja gitu kan. Sekarang aja nggak kerasa. Kayaknya tuh baru kemarin kita masuk ya. Baru kemarin kita PKKMB. Sekarang udah semester 5, udah tinggal 3 semester lagi ya. Kalau kita nggak telat ya. Semoga aja bisa lulus tepat waktu. Iya. Dan kita bisa lulus bareng-bareng gitu. Nah, jangan ada yang telat-telat deh gitu. Kalau bisa bareng aja deh. Biar masuk bareng kalau bareng. Iya. Nanti sukses bareng. Amin. Terus apa lagi nih? Kalau di jurusan lain tuh kan nggak ada ya KKL, KKL ada. Kalau KKN tuh nggak ada. Terus kayak project-project itu kan mereka paling cuma buat
apa ya, istilahnya kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Kalau kita ini kan bener-bener project mulu, ada di semester ini ada, semester itu ada terus ya kan. Prakteknya tuh bener-bener terjun langsung ke Iya, lapangan. jadi lebih banyak prakteknya timbang teori. Jadi kita tuh jarang ada kelas justru ya. Jarang Banyak di luar materi kelas lah ya. gitu. Banyaknya di luar Belajar kelas di gitu. luar kelas. Iya. Kayak fotografi gitu kita harus hunting, kita di luar, pokoknya di luar kelas gitu kan. Tapi seru sih ya. Seru. Overall seru sih, dan itu gue banget sih. Karena gue lebih suka kerja lapangan daripada di kantor Iya, gitu kantor. misalnya gitu. Oh bosennya gitu kan, lebih cepet bosennya lah gitu. Kalau di luar kan kita bisa kemana sih nggak di situ-situ aja gitu. Meskipun juga tetap pekerjaan nomor satu sih. Tetap ada tanggung jawabnya lah, tetap harus ada dikerjain. Pusing-pusingnya ada juga lah ya pasti. Namanya juga tugas mata kuliah yang apa ya, nggak semuanya tuh senang-senang lah. Senang-senang tuh bonus sebenarnya. Banyak kan pusingnya juga. Ya pusingnya, iya. Paling kalau udah deket deadline, aduh rasanya gimana nih caranya biar cepet selesai. Biasanya SKS sih kalau kita ya, sistem kebut semalam. Iya, sistem kebut semalam. Karena justru di sistem kebut semalam itu justru idenya tuh Lebih banyak. Iya. Idenya tuh kayak keluarnya waktu Iya. itu gitu, waktu kita sebelum apa lama gitu sebelum deadline kayak nemu-nemu Itu gitu. masih santai soalnya. Tapi pas udah mau mepet deadline ya udah ada pressure langsung kan. Karena di bawah tekanan jadi muncul muncul. jadi tahu kita mau bikin apa gitu, terus jadi ya tiba-tiba jadi kok bisa ya jadi kayak gini, padahal juga nggak waktunya nggak lama gitu kan. Oke guys, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Nah itu tadi obrolan mengenai ilmu komunikasi yang ada di Unis Kendal. Semoga bisa menjadi arahan buat kalian yang mau masuk jurusan ilmu komunikasi ya. Dan jangan lupa untuk daftar di jurusan ilmu komunikasi Universitas Telmasri Kendal. Oke, gue Rahayu. Aku Sofi. Kami pamit undur diri dan nantikan terus podcastnya di